Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Bimbel CPNS Kedinasan. Materi P3K tentang pembahasan soal PGSD ya. Ini kita bahas dulu tentang tryout SIM PKB PGSD yang telah dilaksanakan 2 kali. Kita bahas tentang matematikanya dan IPA-nya. Jadi tolong perhatikan baik-baik cara menggunakan soal. Oke, kita bahas dulu nih. Ini soal matematika ya. Kita bahas hanya matematika dan IPA dulu ya. Berarti nih soalnya kita bahas luas daerah yang diarsir. Berarti luas daerah yang diarsir ini adalah luas persegi dikurang luas setengah lingkaran. Berarti luas yang diarsir adalah luas persegi dikurang luas setengah lingkaran. Berarti sama dengan, kita ganti warna hitam dulu ya teman-teman ya. Ini kan rumusnya sisi kali sisi ya kan. Yang ini rumusnya PR kuadrat, berarti setengahnya arti setengah PR kuadrat. Oke, kita mainkan atau kita kerjakan 42 kali 42 dikurang setengah dikali pi-nya 22 per 7 dikali R-nya sama 42, berarti R-nya adalah 21 ya. Berarti 21 kali 21. Kita lihat aja nih kan, karena mengerjakan ini kan kalau saya jangan lihat jawaban terakhirnya karena ini pengurangan. Berarti ini 2 kali 2 nih belakangnya 4, ini dikurangi 2 11 1 ini 3 kali 1 3 kali 1 lagi 3, berarti belakangnya 3. Ini depannya bentar dulu ya, depannya bentar dulu, belakangnya 3, berarti 4 kurang 3 berarti 1 belakangnya. Cari jawabannya 1 belakangnya. Oh, cuma 1, berarti jawabannya D. Oke, cari sendiri ya. Dicari sendiri aja, pasti benar jawabannya 1071. Oke, kita lanjut ke soal matematika berikutnya. Oke nih, dapat soal IPA ya. Soal IPA, sepeda motor dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kinetik, iya energi kinetik, berarti ini ada 2 ya. Nanti kalau dipelajari sini adalah ada 2 energi. Nanti energi kinetik adalah rumusnya, konsepnya dulu ya, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Atau lagi adalah EP, energi potensial karena ketinggiannya. Berarti ini massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Oke, contohnya gimana? Contohnya berarti misalnya ini ada bola jatuh, ke bawah, berarti di sini EP-nya maksimal ya. EP-nya maksimal sampai tanah ini maksimal. Nanti ini soal-soal lain ya. Sini EK-nya maksimal. Nah, EK-nya maksimal. Terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kebalikan juga kalau bola dari lempar dari bawah ke atas. Oke, di sini ya perubahan maksimalnya atau EP maksimal, perubahan kinetik menjadi potensial ya. Yang tetap apa? Yang tetap adalah energi mekaniknya. Ini maksimal. Oke, seperti dulu ya. Rumusnya adalah ini, karena kita pakai ini, berarti ini kan karena tanya energi kinetik, maka rumusnya ini. Berarti EK-nya adalah setengah kali masanya 1000 kali 40 kuadrat, berarti 40 kali 40. Oke, ini jawabannya pakai kilojoule ya. Kilojoule, berarti ini 1000 ini kita ganti kilojoule. Karena kilo itu artinya 1000. Oke, berarti 40 bagi 2 tinggal 20. 20 kali 4 adalah 800. Oke, jawabannya adalah B ya. 20 kali 40 adalah 800 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya dulu. Oke, ini nomor 11 ya, matematika nih ya.
Siswa diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 12 soal. Oke. Oke, ini pakai kombinasi ya, makanya banyak pilihan soal, berarti soalnya kan acak, berarti boleh dimanapun, makanya pakai kombinasi. Kombinasi itu acak, tidak berurutan. Kalau permutasi itu berurutan. Oke, 12 soal, maka kita ambil ini 12 ya, 12 dari 8 soal. Oke, karena yang wajib itu ada 2 ya, nomor 1 nomor 2, berarti ini kita kurangi. Ini menjadi kombinasi, ini dikurang 2 tinggal 10, ini dikurang 2 tinggal 6 ya, ini dikurang 2 juga ya, berarti sama dengan kombinasi. Rumusnya apa Pak? Oke, kombinasi itu ya, kombinasi kalau misalnya ini P ini R, berarti P faktorial over R faktorial, ini P kurang R faktorial. Oke, berarti ini kita anggap 10 faktorial ya di atasnya, per ini 6 yang tadi itu 6 di sini, berarti ini 6 faktorial, 10 dikurang 6 tinggal 4 faktorial. Oke, cara kerjanya gimana? Kita sambung kemari ya. Cara kerjanya kita bikin 10 kali 9 sampai kali yang paling tinggi sini 6 ya, berarti sampai kali 6 aja, kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Oke, per 6 faktorial dikali 4 faktorial lah, dikali 4 dikali 3 dikali 2 ya, artinya nggak usah, berarti 6 faktorialnya mati, berarti 4 nya sama 8 nya mati juga ya, mati. Berarti 9 sama 3 juga bisa matikan, tinggal 3 kali 7 21 kali 10, berarti jawabannya ini 210. Oke, jawabannya Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Hapus dulu ya. Oke, kita hapus. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini bilang silogisme ya. Oke, pernyataan ekuivalen dengan pernyataan jika X tambah Y bilangan genap, maka X bilangan ganjil atau Y bilangan genap. Oke, ini kan ekuivalen, berarti ekuivalen itu jika maka, berarti P, jika P maka Q, ini ekuivalen dengan tidak Q, jika tidak Q maka tidak P. Karena jawabannya jika semua, berarti cari yang depannya yang Q. Jika tidak Q, ini Q-nya adalah ini Q-nya, maka X bilangan ganjil atau bilangan genap. Berarti atau tidaknya adalah dan. Duluan X ya, ini jawaban langsung aja B. Kan ini tanpa salah, yang ini kan depannya P, harusnya depannya Q. Ini juga P depannya salah, ini juga P depannya salah, tinggal yang ini Q. Ini X bilangannya pakai atau juga, ini salah. Oke, ini salah karena depannya P, ini salah, ini jawabannya adalah P. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, ini kita jawab. Sebuah prasasti kuno dibuat pada tahun 1489. Sebut 2021, berarti sebelum Masehi ya. Umur Tugu batu tersebut pada tahun 2021 adalah, ya ini ya kita gini aja. Ya kurangnya aja lah, 2021 dikurang 1489, kurangin ini 2 tinggal 11 32, belakangnya 3 pasti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita cari yang matematika dengan IPA dulu aja ya. Oke. Oh ini IPA ya. IPA berikut merupakan saluran pencernaan organ dalam keluar, dari organ dalam ke terluar. Oke, secara urutan. Berarti dari mulut ya. Mulut ya, mulut dulu. Ya ini nggak mungkin ya. Lambung dulu ya, langsung ke lambung. Berarti ini nggak mungkin, usaha halus salah. Lambung dulu baru usaha halus ya. Salah ya. Kerongkongan dulu. Oke, ini betul ya, kerongkongan, lambung, usus halus sebesar anus. Oke, jawabannya E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Cari yang IPA dengan matematika. Oke nih.
Langsung ke soalnya, kemungkinan bangun yang diambil oleh Andi. Bangun yang di tangan kiri saya juga tidak memiliki titik sudut. Berarti bola. Berarti bola. Cari yang bola depannya. Ini bola, 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 bola. Ini salah. Oke. Sudah. Memiliki titik puncak. Ya, memiliki titik puncak ya. Tabung pasti salah. Oke. Titik puncak ya. Ini juga titik puncak, ini juga titik puncak. Berarti semuanya memiliki titik puncak. Kerucut juga memiliki titik puncak. Limas juga memiliki titik puncak. Segi empat juga memiliki titik puncak. Mungkin nih limas, ini limas. Jawabannya ini bisa A ya. Karena ini limas ini sama. Segi empat, segi empat. Oke, limas kan titik puncaknya. Ini limas segitiga. Titik puncak kan. Oke, bisa A jawabannya ya. Oke, kita lanjut aja. Soalnya ini bisa benar, ini juga benar, ini juga benar. Tapi mungkin ini limas jawabannya A. Ya, sama-sama memiliki titik puncak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini komet ya. Komet terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Ekor komet terbentuk dari gas. Dari gas akibat angin matahari atau dorongan matahari. Ya, dorongan matahari. Jawabannya A. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Cari soalnya dulu yang matematika atau IPA. Cari dulu ya. Oke. Oke ya, selanjutnya untuk soal IPA yang merupakan fungsi darah adalah satu benar syarat oksigen, syarat makanan benar juga, pH tubuh juga benar, hormon ya juga benar. Di 1, 2 dan 3, 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor apa lagi? Kita lanjutkan. Jawaban ini adalah C ya, semuanya benar. Oke, kita lanjut dulu soal berikutnya. Oke, dapat ya soal matematika. Banyak siswa pada suatu kelas adalah 40. Nilai rata-rata tes matematika adalah 35. Kemudian 5 siswa lain diikutkan tes susulan. Oke, ini soalnya banyak masuk ya. Kita pahami dulu konsepnya. Ini X gabungan ya. X gabungan kita dulu. Ini kita bikinkan X gabungannya. Rumus X gabungan itu sama dengan adalah N1 jumlah yang satu dikali nilai 1 atau A tambah N2 dikali nilai kedua ya per totalnya N1 tambah N2 ya. Ini sebenarnya soalnya mudah ya. Nah, ini rumus dasarnya lah nih, rumus dasarnya biar bisa memudahkan aja. Oke, yang ada cara lain juga bisa ya, cara lain ada juga. Berarti kalau kita masukkan S gabungannya mana? Gabungan ke seluruh siswa. Kemudian 5 siswa diikutkan tes susulan jika nilai rata seluruh siswa ini menjadi 7,15. Berarti inilah X gabungannya kita bikin. X gabungannya sama dengan 7,15. Oke. Ini siswanya banyaknya 40, berarti ini ya N1 sama N2 nya. Siswa keduanya nih berarti N1, ini X1. Oke, tanya adalah X2 nya. Berarti kita masukkan rumusnya pakai pena hitamnya. Berarti rumusnya ini ya. S gabungan tadi 7,15 ya, sama dengan N1 nya adalah 35 dikali 7,2 ditambah 5 siswa dikali X keduanya. Oke. Per totalnya adalah 40. 35 ditambah 5 berarti 40. Kalikan silang. Dikali silang berarti ini kali kemari ya. Ini kali kemari, ini hasilnya kita kalikan 715 kali ini 450 26, betul lagi 6 pakai 7 28, 286. 286 sama dengan 35 kali 7,2, berarti 35 kali 7,2, berarti ini belakangnya 2 ya, 2 ya, 2
2 nih 5 ya, 5 baru kalikan lagi ini 2 ya, 252 ya, tambah 5x ya, berarti ini kurang ini berarti sisa berapa nih, sisa 34 ya, 34 sama dengan 5x, berarti 34 bagi 5, 34 bagi 5 adalah 6, sisanya 48 atau 0,8 di jawabannya. Oke, ini sering masuk ya soal-soal gabungan seperti ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya pecahan terletak di antara. Oke, ini kan penyebutnya sudah sama nih, berarti mudah aja. Cari aja FPB terbesarnya, berarti 15. Kita bikin karena jawab 15, kita bikin ya. 3/5 jadikan ke pecahan per 15. Berarti ini kali 3 maka ini kali 3 9. Yang 4/5 ini juga kita jadikan ke pecahan per 15. Ini kali 3 maka ini juga kali 3 berarti 12. Berarti di antara ini ada 10 sama 11. 10 dan 11. Oke, jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hapus. Oke, nomor 48 ya. Nomor 48 nih tentang persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat kita bikin dulu rumusnya ya. Rumus PKB. Oke, persamaan PKB baru itu rumusnya adalah X kuadrat dikurang P kali I akar persamaan 1 kali X kuadrat. Jadi ini ya rumusnya dikali X kuadrat pula. Dikali X aja. Oke. Ditambah ini P Q ya. Oke, ini P Q ya. Ini maaf ya, ini tambah ya. Tambah. Oke. Nah, di sini masalahnya nanti ini ada X1, ini P tambah Q, ini akar-akar atau X1 tambah X2, ini X1 kali X2. Ini cari dulu yang A-nya, cari A, cari B, cari C. Ya. Carinya gimana? Ini kan A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ini kan persamaannya adalah 4x kuadrat. Oke, dikurang dengan 16. Maka A-nya adalah 4 dong, ya kan? A-nya 4. B-nya berapa? B-nya 0. C-nya berapa? Nih soal seperti ini kan C-nya adalah min 16. Oke. Soalnya ya kalau misalnya bagi guru SD nih ya mungkin sulit ya. Kenapa? Karena nih bukan bidangnya untuk mengajar SD, tapi karena dimintanya di SIM atau di PPK ini atau di PNS juga kan atau SKB-nya harus seperti ini karena dia bisa matematika. Ini bukan dia nggak bisa belajar ini bisa sebenarnya, tapi karena sudah terlalu lama tidak ngajarin belajar ini jadi tidak bisa belajar ini lagi atau mengerjakan soal ini lagi. Oke. Jadi dulu persamaan satu ya. Ini akar persamaan satunya X1 tambah X2 itu rumusnya apa? X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A. Oke, min B per A. Berarti B-nya 0 maka ini 0. Oke. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya min 16 bagi 4 berarti ini minus 4. Karena diminta adalah persamaannya 3 kali ya, berarti kali aja nih. Berarti ini X1 tambah X2-nya berarti sini adalah 0. Kan 3 kali 0. P tambah Q kan, ini kan P tambah Q-nya 0. 3 kalinya berarti 3 kali 0. Berarti yang ini 3 kalinya. 3 kalinya berarti min 3 ya. Oke, kerjakan dulu ya. Kita kerjakan dulu di sini ya. Berarti kita cari dulu aja biar supaya mudah ya. Berarti ini sini yang kita bikin dulu, cari dulu P tambah Q di sini adalah sama dengan 3 kali P tambah Q.
Berarti akar persamaannya adalah ini 3 kali 0. Ya, sama dengan 0. Dengan P kali Q ini adalah 3 kali dari akar-akarnya. Berarti 3x1 dikali 3x2. Berarti sama dengan ini sama dengan 9x1 kali x2, berarti sama dengan 9 kali min 4 min 3 6. Oke, baru masuk kemari. Masukan kemari adalah ini x kuadrat dikurang 0 ditambah p kali q min 36 ya, min 36. Berarti x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Maka jawaban adalah B. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal matematika berikutnya. Ini ada soalnya pompa A, pompa B ya, seperti biasa ya soalnya. Pompa A mampu 1 liter per menit, pompa B mampu 150 liter per menit. Digunakan secara bersama-sama untuk mengurus air sebanyak 100.000 liter. Setelah 5 jam, berarti 5 jam pertama ya, pompa B nya rusak, berarti 5 jam. Oke, kita bikin dulu A, 5 jam adalah 300 menit, karena ini dalam menit. Maka ini 100, pakai yang hitam aja biar lebih mudah. 100, nih air ya. 100 kali 55 jam berarti 5 kali 60, 300 menit. Oke, itu sama dengan 30.000. Oke. Yang B adalah 150 kali 300 berarti sama dengan 45.000. Oke. Totalnya kan 100.000 liter nih. Ini masih berapa? 75.000. Berarti kurangnya adalah 25.000. B-nya rusak, berarti tinggal si A yang mompa. Berarti 25.000 dibagi 100, ya kan? Berarti si A itu waktu A lagi adalah di 25.000 bagi 100 adalah sekitar 250 menit. 250 menit atau sekitar menit ya. A lagi mompanya baru jadi 250 menit. Kalau dibagi 60 menit berarti 4 jam ya. 4 jam ya. 4 jaman lah. 4 jam. Oke, 4 jam. Lama waktu yang menguras seluruh isi kolam tersebut adalah ini 250 10 nih. 10 250 bagi 60 berarti 4 ya, 4 jam, 24 10 bagi 100 10 bagi 60 ya, 1/6 berarti ya 9 jaman. Cuma 9 jam, 4 jam ditambah 5 jam berarti 9 jam. Ya, 9 jam ya. Oke, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal lagi berikutnya nih. Soalnya hampir-hampir sama ya. Oke, kita lanjut ke soalnya dulu. Dari kawan-kawan yang sudah mengirim soal PGSD-nya, soal ininya. Kita lanjut ke soalnya tentang matematika dan fisika. Oke. Nah, ini tadi udah dapat jawabannya ya, sama. Yang tidak soalnya sama aja. Nah, ini. Oke, ini mudah ya. Ini mudah. Reaksi pernapasan internal. Oke, pernapasan internal adalah ini benar ya. Ini internal berarti ini eksternal, kebalikan. Oke, ini benar ya. Ini jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya. Rata-rata penjualan dalam 1 minggu sebesar 31 unit setiap hari. Maka nilai A ini sebenarnya nih A ya, bukan 1 unit. Nilai A. Oke, nilai A-nya
kita cari ya, ini kan rata-rata ya, rata-rata tambahi semua aja nih, berarti 25 ditambah 33 ditambah 36 ditambah 29 ditambah 23 ditambah 37 ya kan, berarti itu hasilnya sekitar berapa tuh, tambahin ya, rata-ratanya adalah sini, rata-ratanya X rata-rata adalah total ini adalah 183 ditambah A ya per 1 2 3 4 5 6 7 rata-ratanya berapa, rata-ratanya adalah 31, jadi 31 sama dengan 183 ditambah A per 7 kalikan, berarti ini adalah 217 sama dengan 183 ditambah A, berarti A-nya berapa? Sini berarti A-nya adalah ya tinggal kurangi aja, 217 kurang ini belakangnya 4, jawabannya A 34. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Ya, ini soal fisikanya. Maka massa benda adalah ini hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton adalah menyatakan adalah percepatan adalah jumlah gaya dibagi dengan massa, atau ketika gaya tidak sama dengan 0 maka ya ini konsep dasarnya, ketika gaya tidak sama dengan 0 maka benda akan bergerak secara GLBB, timbul yang namanya percepatannya konstan ya, ini ya konstan atau tetap. Oke ya, nih ini kan 10 nih, maka masanya ini namanya A, ini namanya F. Oke, berarti 10 sama dengan 80 per M, berarti M nya berapa? M nya 8. Oke, benar jawabannya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Cari lagi ya soalnya, kita cari dulu soalnya. Oke, tadi udah. Oke, soalnya banyak yang sama ya, ini udah juga. Nah ini yang belum ya. Oke, ini yang belum. Kita kerjakan dulu. Oke, kardus membuat 8 balok satuan yang berukuran sama. Panjang balok satuannya adalah, oke, cari dulu nih 18 nih. Ini 18. Ini 12. Oke, kita bagi dulu. 108. Kita nyari yang sini ya. Nyari sini berapa banyak yang di sini, di lantai pertama nih berapa banyak baloknya. Di 108 dibagi 18. Dari mana 108-nya? Dari sini nih, panjangnya semua sama nih. Sama. 108 bagi 18 itu ada, berarti ada berapa balok? Ada berapa balok sini? Bagi 18 7 6 ya, 6 balok di bagian sini, 6 balok di bagian sini ya, 6 balok. Yang di sininya berarti 108 dibagi 12 berarti sama dengan ini berapa ini, 9 ya, 9 ya, 9 balok ya, 9 balok. Oke, berarti total balok di lantai pertama ini, lantai pertama ini adalah totalnya adalah 9 kali 6, totalnya 9 kali 6, berarti ada sekitar 9, 8, 9, 18, 6, betul. 9 kali 6 54. Ya udah tinggal dibagi aja, 648 dibagi 54 berapa kira-kira? Ya berarti banyaknya tumpukan balok ini adalah ya ini yang total 54 lantai pertama, ini lantai 1 ya. Ini 648 dibagi 54.
Ya kira-kira berapa? Ya 12, benar jawabannya. Jadi 648 dibagi 12 ya. Jadi jawabannya 648 dibagi 54 jawabannya nih. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ini ya. Ini kita bikin dulu garisnya. Diminta rata-rata, nanti jumlahkan dulu nih. Ini 50.000 tambah 60.000, 110.000 ditambah ini 190.000. Ini tengah-tengah ya. Ini nggak nyampe. Ini tengah-tengahnya nih, tambah ini 65.000 ya. 65.000 tambah ini 35.000. Berarti ini 100.000. Ini 100.000. 100 ini tadi 190, berarti totalnya adalah 290. Berarti ini 290, maka rata-ratanya adalah rata 290 dibagi 1 2 3 4 5 5 ya, berarti x nya adalah ini ya 5 depannya. 5 depannya cuma ini, jawabannya B 58 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah. Oke, teori ya, ini sudah jelas ya. Kombinasi bintang kembar gaya gravitasi. Berarti ya udah nih, bintang kembar. Sudah jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal matematika dan IPA. Oke, ini dia di soal nih. Oke ya, kita jawab matematika dulu. Pada gambar denah lapangan upacara diketahui panjang lapangan 20 cm dan lebarnya 14 cm. Jika luas lapangan upacara sebenarnya adalah 1/300, satuan dalam meter. Kita cari dulu ini panjang sebenarnya adalah ini ubah dulu ya, 0,2. Yang ini 0,14. Ya kali aja panjangnya 0,2 dikali 300. Berarti sama dengan 60 meter. Lebarnya adalah 0,14 dikali 300. Berarti ini sama dengan 312 142 meter. Ya tinggal dikali aja 60 kali 42. Ya 60 kali 42 tinggal dikalikan, maka ya 6 kali 2 kita kalikan dulu ya, ini nolnya simpan. 6 kali 2 12 1 6 kali 4 berarti 2 5 20. Jawabannya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya yang senyawa ya. Senyawa berarti terdiri dari berapa unsur yang berbeda. Oke, dapat dipisahkan. Karbon dioksida CO2, ya benar. Aluminium ini Al. Asam klorida HCl. Udara ini campuran, banyak ya. Air garam ini juga campuran, maka jawabannya adalah 1 dan 3 senyawa. Oke, benar. Yang ini unsur, ini campuran, ini campuran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, habis ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya yang terakhir, ini dia. Oke, ini 3 paket yang dikirim ya. Kita lanjut ke soalnya, apakah ada yang sama juga soalnya? Cari matematika dan IPA-nya. Ini udah tadi.
sudah, ini juga sudah. Oh ini belum ya. Oke, ini perbandingan ya, perbandingan berbalik nilai. Sebuah pekerjaan perbaikan jalan direncanakan selesai dalam waktu 60 hari. Kita lanjut langsung bikin aja. Oke, P kali H sama dengan P kali H. Oke, P-nya kerjanya 20 orang pertama kali. Harinya adalah 60, tapi setelah dikerjakan 12 hari. Di 60 dikurang 12. Pekerja sekarang tidak tahu berapa dikali liburnya ada 8, berarti 60 dikurang 12, tadi yang sudah bekerja kurang 8. Di 20 dikali 48 sama dengan P dikali 40. Kita coret. Ini tinggal 2, berarti 48 bagi 2, berarti pekerjanya adalah 24. Sekarang pekerja 24. Oke, awalnya kan 20 nih. Maka yang dibutuhkan adalah 4 pekerja. Tambahan ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi udah. Nih, udah ya. Ini jawaban 34 benar. Tinggal yang atasnya. Oke. Ini tanya adalah median. Oke, kita bikin dulu tabelnya biar mudah. Oke, ini nilai, ini frekuensi. Frekuensi ini nilai. Oke, nilainya adalah nilai 6, 5, 6, 5, 7, 15, 7, 15, 8-nya 8, 9-nya 10, 10-nya ada 7. Oke, cari frekuensinya, ini totalnya adalah 20, 20, 245. 45. Oke, median di sini data tunggal. Tinggal bagi aja jumlah frekuensinya 45 bagi 2, berarti data ke-23 ya. Ini namanya data ke-23 atau frekuensi ke-23. Frekuensi yang 1 2 3 4 5 di sini, sampai 20 di sini. Itu 23-nya di sini. Frekuensi ke-23 itu nilainya 8. Itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini tadi berat anak ya, W sama dengan, sama aja nih, hukum 2 Newton juga sama ya. Sigma F sama dengan M kali A, itu sama aja. Ini A nya, ini M nya, tinggal kalikan aja, berarti 500 Newton. Oke, jawabannya B. Lanjut kita ke soal berikutnya. Jagat raya terdapat gas mempunyai kabut nebula. Teori apa kan ini ya? Teori nebula, orang dibilang nebula. Nebula tuh ingatnya ini ya, nebula tuh ingatnya ini dia. Materi kabut terlempar memisah ya. Khatulistiwa terlempar memisah. Oke. Kabut berputar sangat cepat. Ini kunci ya, berputar. Nebula. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia. Jika Firman tidak mengerjakan latihan soal matematika, maka Firman tidak siap untuk ikut tes. Jika Firman tidak siap ikut tes, maka Anton tidak akan belajar bersama Firman. Anton belajar bersama Firman. Berarti kalau Anton belajar bersama Firman, berarti Firmannya mengerjakan soal latihan matematika. Ya, C jawabannya. Lanjut. Ini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Danu membeli 20 kaleng mesin yang berkapasitas 3,6. Harganya ini. Berarti totalnya berapa nih? 72 liter ya. 72 liter. Oke, totalnya dibeli ini harganya 3040,000.
dijual secara eceran 1/5 ya. 1/5 berarti itu 1/5 itu berarti sekitar 6/5 ya. 6/5 oli sebanyak 58.000 berarti 6/25 liternya itu dijualnya seharga 58.000. Oke, totalnya itu ada berapa kali ganti dia? Tinggal bagi aja 72 dibagi 65. 72 dibagi 65 kita bikin ya. 72 dibagi 6/5. 72 bagi 6 itu 12 kali 5 berarti 60 kali pengisian. 60 kali dikali 58.000 berarti 6 kali 8 ini 8 6 kali 5 3 ini 3.480.000 nih yang dijualnya. Untungnya berapa ya? Untung selisih dari yang ini dengan yang ini. Selisihnya berapa? Itulah untungnya. Jadi 4.440.000 benar jawabannya. 400. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini udah tadi ya. Oke, ini dia soal fisikanya. Oke, nih menyusul ya. Ini kata menyusul berarti kecepatannya dikurang. Cari dulu sejarahnya. Kan siapa berangkat duluan nih? 45 kemudian, oke, Adit naik sepeda motor dari Jakarta ke Madiun berangkat pukul 8 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. 4, berarti ini 45 kemudian berarti ini si Aditnya sudah berangkat 45 menit. 45 menit itu adalah 3/4 jam. Dari mana 45 per 60? 3/4 jam atau sama dengan 0,75. Oke, kita bikin dulu selisih jaraknya. Jaraknya atau selisih jaraknya adalah kecepatan si Adit karena dia berangkat duluan 45 dikali 0,75. Berarti kira-kira berapa? 45 dikali 0,75. Kalikan aja ya. Ini kalikan berarti kalau kali ke bawahnya sekitar 30-an. 33,75 ya. Berarti udah dapat nih 33,75 jaraknya dalam kilometer. Kapan Ari dapat menyusul Adit? Ya udah, carinya adalah waktunya. Waktu adalah selisih jarak tadi dibagi selisih kecepatan 3,75 dibagi dengan 60 kurang 45 15 berarti adalah sekitar 2 jam 2,25 jam atau 2 jam ditambah 1/4 jam kan 0,25 ya atau 0,25 jam atau 1/4 jam sama dengan sekitar 15 menit berarti 2 jam 15 menit berarti 08 ditambah 2 jam 15 menit adalah 10.15 jawabannya. Harusnya jawabannya 10.15. Tidak jawaban ya, jawabannya 10.15. Jam 8 ditambah 2 jamnya 10.15. Jadi kita hapus. Lihat lagi soalnya. Ya, sudah habis ya. Oke, segitu saja tentang pembahasan SIM PKB PGSD tentang materi IPA dan matematika. Nanti saya akan bahas lagi atau saya akan lagi kasih lagi member untuk soal-soal terbaru atau soal-soal prediksi dari saya matematika dan IPA-nya. Tunggu aja. Akan dibuatkan matematika dan IPA-nya yang mungkin mirip dengan soal SIM PKB cara mengerjakan ya. Oke, cukup sekian saja untuk pembahasan hari ini. Share bagi mereka yang membutuhkan video pembelajaran tentang tryout PPK PGSD ya. Oke, dan ujiannya juga masih lama ya, jadi belajarnya juga harus makin bagus. Kenapa? Karena masih di bulan Agustus tahap pertamanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.